Pemirsa, hari ini aku mau check up 4D. Kebetulan ini udah mau 9 bulan. Setelah melewati berbagai macam usaha dan perjuangan untuk mendapatkan momongan, kini kandungan Ashanti memasuki usia 9 bulan. Dan diperkirakan 3 minggu lagi istri Anang Hermansyah ini akan melahirkan buah cinta mereka melalui proses operasi sesar. Guna memastikan kondisi serta posisi si jabang bayi, Ashanti pun menjalani pemeriksaan USG 4 dimensi di sebuah rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Perasaan haru seketika menyelimuti Ashanti saat mendengar denyut jantung dan menyaksikan gerak calon buah hatinya dari layar monitor. Banyak kan sih. Kali ke-1 ketahuan sama hidungnya. Berarti 3 minggu lagi bisa naik terus kan? Pokoknya Anjol. Mukanya jelas tuh begitu. Dia kalau goyang ekstrim banget deh. Kaki menyolok mata ya tuh. Ya. Kok dia nyolok matanya kenapa? Ya. Ih, dokter kan keculuk nggak? Ntar lagi sabar. Kan nangis aku. Hidungnya lanjut dok. Alhamdulillah sampai hari ini insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Hasil pemeriksaan sih selalu ya balik lagi kan itu cuma mesin ya. Kadang aku juga dok gimana bagus tuh udah seneng gitu, tapi ya positif, aura positif tuh kan harus bagus gitu. Tapi yang kadang kepikiran adalah apapun itu kan mesin yang nggak bisa ngedetail ngelihat apa yang akan terjadi gitu. Cuma tadi yang aku happy banget baru sekali ini yang pas aku 4D mukanya tuh jelas. Kata dokter matanya belok, oh aku. Hidungnya mancung, oh aku juga. Terus bibirnya nggak pakai bibirnya nggak gitu kelihatan. Terus tapi kan soalnya kalau orang-orang bilang perempuan tuh kayak Aurel kan. Anak perempuan tuh pasti mukanya bapaknya banget gitu. Memasuki usia kandungannya yang ke-34 minggu, Ashanti merasakan banyak perubahan dalam tubuhnya. Perutnya yang makin membesar membuat geraknya menjadi sedikit lamban. Namun semua itu tidak mengurangi aktivitasnya. Bahkan di masa penantiannya menyambut kehadiran buah hatinya, hari-hari Ashanti diisi dengan memanjakan diri. Mulai dari berbelanja perlengkapan dirinya, sampai menikmati makanan kegemarannya, lontong isi oncom lengkap dengan sambal kacangnya. Kan kalau habis lahiran walaupun sesar harus ada apa namanya kayak stagennya gitu. Nah tadi di sini bedong bayi ini bedong maksudnya gimana? Bisa buat satu kapas, buat tempat kapas, yang satu buat tempat bedong. Oh dia satu ukuran kalau itu. Apa sih? Ituan gurita. Enak banget. Kamu mau apa? Dia kan? Ya, sambalnya kurang. Lontong isinya oncom, pastel, onigiri, enak banget. Kamu bisa udah mau makan dulu. Ya pemirsa, gua mau makan dulu. Kalau udah bulan ke bawah 9 gini, makannya tuh air aja rasanya jadi lemak. Air tuh bikin timbangan naik, gimana makan, tapi aku nggak peduli lah. Penting bayinya sehat. Tinggal selangkah lagi, kehidupan Ashanti sebagai perempuan akan sempurna. Kehadiran bayi kecilnya nanti akan melengkapi keberadaannya sebagai orang tua. Lantas, benarkah jika selama mengasuh 2 anak tirinya, Aurel dan Azriel, diam-diam Ashanti belajar untuk bisa menjadi seorang ibu seutuhnya? Selama ini aku mempunyai anak yang sudah besar gitu. Dalam arti sudah besar tuh anak-anak kan memang waktu aku sebelum menikah gitu tuh udah SD gitu, kakak sama Jiel gitu, jadi bukan yang dari bayi gitu. Jadi kalau ini tuh memang tantangannya besar karena benar-benar kayak Aurel dan Azriel sudah punya suatu sifat yang kebentuk
aku belajar dari ngeliat anak dua ini kalau cerita, kalau apa. Nah itu berarti memang anak tuh dari mulai kandungan dia mendengar apa yang ibunya lakukan. Kadang-kadang kan kita punya emosi, punya rasa yang ya namanya manusia ya, walaupun lagi hamil kan bodoh deh gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak secara nggak langsung anak-anak tuh ngedenger gitu. Yang ini pengalaman pertama banget buat aku, yang hamilnya aja bisa sebesar ini baru pertama, apalagi punya bayi gitu yang aku nggak ngerti cara ya. Dulu punya ponakan banyak, cuma dipegang lucu-lucuan, gendong-gendong, bukan ngurusin kan gitu. Jadi pengalamannya adalah belajar ngurusin bayi. Terus aku pengen insya Allah bisa nyusuin anaknya. Aku pengen anakku tuh deket sama aku gitu. Tetap maksudnya kita yang ngurusin, kita yang jagain gitu. Kecuali mungkin memang pada saat akunya lagi harus kerja dipegang sama neninya. Kondisi pelawak Kabul Basuki alias Tesi sampai saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur lantaran berusaha ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan menenggak cairan pembersih lantai di kamar mandi rumahnya pasca diciduk paksa di sebuah rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada 23